Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang deadlock, yaitu tentang pengertian dari deadlock, contoh permasalahan, dan apa yang dapat memicu terjadinya sebuah deadlock. Di sini kita harus mengetahui dulu apa sih deadlock itu. Di sini deadlock adalah sebuah kondisi di mana dua proses atau lebih yang saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock juga adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah sumber yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Yang berikutnya di sini kita bisa melihat contoh dari permasalahan deadlock. Di sini permasalahan deadlock yaitu kita bisa lihat pada kondisi jalan raya atau lalu lintas yang mengalami sebuah kemacetan yang sangat padat atau yang sangat parah. Itu dikarenakan sebuah deadlock telah terjadi dalam suatu kondisi atau suatu proses. Yang berikutnya kita bisa melihat contoh ketika deadlock sudah terjadi. Ini dia gambar dari contoh kasus deadlock pada lalu lintas di persimpangan jalan, yaitu lalu lintas terhenti dan terjadinya antrian pada 4 jalur arah datangnya mobil-mobil ini. Di sini kita bisa melihat tidak ada mobil yang bisa melanjutkan perjalanan dan hanya menunggu saja kapan kemacetan ini atau kapan deadlock ini bisa terselesaikan. Nah, di sini kita bisa memecahkan permasalahan ini dengan salah satu cara yang mudah saja, yaitu di sini kita bisa dari salah satu antrian dalam gambar tersebut ini, mereka bisa mundur atau mereka bisa memberikan kesempatan antara antrian lain untuk berjalan terlebih dahulu, sehingga bentrokan atau deadlock yang terjadi dalam lalu lintas ini bisa dipecahkan atau bisa berjalan dengan baik atau bisa mendapatkan solusinya, sehingga ketika antrian yang lain sudah memberikan jalan untuk antrian yang lain tadi untuk terlebih dahulu, maka ketika antrian-antrian lain yang dari belakang bisa berjalan dengan baik dan tidak adanya kemacetan atau sebuah deadlock yang terjadi seperti pada gambar ini. Yang berikutnya ada sebuah kondisi atau suatu hal yang dapat memicu terjadinya sebuah deadlock. Nah, di sini ada 4 kondisi atau hal yang memicu sehingga terjadinya sebuah deadlock. Yang pertama di sini ini mutual exclusion. Dalam mutual exclusion ini hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses yang lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga proses sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut baru sumber daya lain bisa memakai sumber daya tersebut. Tetapi ketika sumber daya yang satu ingin memakai dan tidak menunggu sumber daya yang satu selesai, maka di situ yang dinamakan terjadinya sebuah deadlock. Seperti pada gambar ini tadi, di sini salah satunya harus
harus mengalah untuk mundur, sehingga mereka memberikan kesempatan untuk antrian lain untuk terlebih dahulu, agar deadlock yang terjadi di saat lalu lintas ini bisa mendapatkan solusinya. Yang berikutnya ini ada hold on wait. Di sini dimana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya di sini meminta dengan menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tadi itu tidak dipakai oleh proses lain. Karena hal ini dapat ketika sumber daya yang lain tadi tidak menunggu, maka di sini akan terjadi yang namanya starvation, yaitu kelaparan sumber daya karena banyaknya sumber daya yang menggunakan atau yang berproses di dalamnya. Berikutnya no preemption, yaitu di mana sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja, atau tidak boleh sumber daya yang lain itu menggunakan juga atau berproses juga, tetapi harus menunggu. Dan untuk mendapatkan sebuah proses tersebut, maka sumber daya yang sedang berproses tadi itu harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang sedang terpakai dengan sumber daya tersebut tadi. Selain itu, seluruh proses juga harus menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan di dalamnya. Dan yang berikutnya adalah circular wait, yaitu di sini kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses yang membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Nah, di sini juga dalam kondisi atau hal yang memicu terjadinya sebuah deadlock, dapat juga kita menanganinya dengan beberapa cara, yaitu pertama ketika kita ingin menjalankan suatu proses, kita harus mendeteksi terlebih dahulu apakah proses yang kita jalankan ini dapat memicu terjadinya sebuah deadlock atau tidak. Setelah itu, ketika kita sudah mendeteksi bahwa dalam proses tersebut akan terjadinya sebuah deadlock, kita harus segera memperbaikinya. Sehingga deadlock tidak akan terjadi dalam sebuah proses dan proses akan berjalan lancar. Dan ketika juga dalam kita mendeteksi tadi tidak terjadi sebuah deadlock, maka itu kita juga harus berjaga-jaga atau menghindari atau mencegah agar sebuah hal yang dapat memicu deadlock itu tidak bisa terjadi dalam sebuah proses yang ini dia penjelasan singkat tentang deadlock. Sekian dan terima kasih.